Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam akan mempresentasikan materi tentang epistemologi pendidikan Islam. Kelompok kami terdiri dari Adi Raza Lafna, Hasanuddin, Lisa Idatina, Emfani Arafiansyah, dan Yuli Wulandari. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian epistemologi pendidikan Islam, yang kedua, model pemikiran epistemologi keilmuan Islam, yang ketiga, sistem epistemologi pendidikan Islam, yang keempat, pembaruan epistemologi pendidikan Islam, yang kelima, upaya membangun epistemologi pendidikan Islam, dan yang terakhir, pengaruh pendidikan Barat terhadap pendidikan Islam. Pengertian epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi terdiri dari dua kata dasar, episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi berarti sebagai satu kesatuan kata yang aktif tentang pengetahuan, atau dengan kata lain sebagai wilayah ilmu yang membahas cara kerja ilmu dalam memperoleh pengetahuan dan cara mengukur kebenaran pengetahuan. Epistemologi pendidikan Islam secara ringkas dimaknai sebagai suatu upaya mencari tahu segala hal tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam secara epistemologi yaitu bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian menurut ukuran Islam, yaitu terbentuknya insan kamil atau manusia yang sempurna, yakni manusia yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berdasarkan berbagai pengertian, epistemologi dan pendidikan Islam diasumsikan bahwa epistemologi pendidikan Islam merupakan ilmu yang mengkaji tentang teori, konsep, manajemen maupun pelaksanaan pendidikan Islam secara substantif. Dilandasi oleh pengertian tersebut, dapat kemudian dipahami bahwa ruang lingkup epistemologi pendidikan Islam dibatasi pada unsur-unsur atau komponen-komponen pendidikan Islam yang diurai secara substantif, sehingga berwujud sebagai sebuah sistem atau sebuah ilmu. Model pemikiran epistemologi keilmuan Islam. Model pemikiran epistemologi keilmuan Islam terbagi menjadi 3, yaitu model berpikir bayani, model berpikir burhani, dan model berpikir irfani. Yang pertama, model berpikir bayani. Model berpikir bayani disebut juga dengan model berpikir tekstual. Dalam hal ini, teks suci lah yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan arah kebenaran. Peranan akal hanya sebagai pengawal dalam memahami makna. Pendekatan yang digunakan pada model berpikir bayani adalah pendekatan lugawiyah, mencakup disiplin-disiplin ilmu yang berpangkal dari bahasa Arab, diantaranya seperti nahu, fiqh, usul fiqh, kalam, dan balaghah. Persoalan pokoknya sekitar lafaz makna dan usul furu, melihat apakah suatu teks dimaknai sesuai konteksnya atau makna aslinya, bagaimana menganalogikan kata-kata atau istilah yang tidak disinggung dalam teks suci, dan bagaimana memakai istilah-istilah khusus, seperti sholat, zakat, dan istilah-istilah khusus lainnya. Yang kedua, model berpikir burhani. Model berpikir burhani sumber ilmu pengetahuannya adalah akal. Dalam hal ini berarti bersandar pada kekuatan rasio yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Akal digunakan sebagai alat analitik kritis. Model berpikir ini dapat disebut juga sebagai pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam ilmu agama, misalnya menggunakan pendekatan sejarah, antropologi, sosiologi, dan pendekatan ilmiah lainnya. Yang ketiga, model berpikir irfani. Model berpikir irfani adalah model berpikir melalui olah ruhani, di mana diharapkan dengan hati yang suci, Allah akan melimpahkan ilmu pengetahuan yang kemudian masuk ke pikiran, lalu dikonsep, kemudian dikemukakan secara logis. Dalam filsafat, irfani lebih dikenal dengan intuisi. Ciri khusus intuisi diantaranya yaitu rasa melalui pengalaman langsung, kehadiran objek dalam diri subjek, dan eksistensial, yaitu mengenal secara intim. Dalam tasawuf, dibahas untuk memperoleh pengetahuan melalui model berpikir irfani dapat diperoleh melalui 3 tahapan. Pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan yaitu seseorang harus melalui taubat, waro, zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Kedua, tahapan penerimaan. Pada tahapan ini, seseorang mampu melihat realitas diri sebagai objek. Ketiga, tahapan pengungkapan. Pada tahapan ini, yang dilakukan adalah mengungkapkan, baik secara lisan maupun tulisan. Kita harus menolak sistem pendidikan yang berlandaskan paternalisme dan pemaksaan perspektif Barat pada masyarakat.
Ungkapan tersebut ditulis oleh Ismail Al-Faruqi dalam bukunya Islamisasi Pengetahuan. Sebenarnya, Islam memiliki potensi yang besar untuk lebih maju melalui pendidikan, namun pada prakteknya masih belum maksimal. Adapun kemajuan pendidikan Islam yang pernah terjadi dibuktikan adanya transformasi Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri pada tahun 2002 yang ditandai dengan perubahan pada komponen pendidikan seperti visi, misi, kurikulum, dan lain-lain. Saat ini, banyak terdapat sekolah Islam maupun madrasah unggulan seperti Madrasah Aliyah Insan Cendekia Serpong, SMA Al-Azhar, Pondok Pesantren Gontor, Darul Ulum, dan Tebu Ireng. Penyebab kemunduran pendidikan Islam ternyata karena masalah filosofis epistemologis yang tak kunjung usai. Selain itu, permasalahan terkait peserta didik dengan berbagai latar belakangnya meliputi pemahaman, pengamalan agama, pendekatan kognitif, pendekatan parsial, hingga pendidikan agama yang hanya tanggung jawab guru agama. Pesantren sebagai lembaga tertua di Indonesia yang menerapkan sistem pendidikan Islam dalam perkembangannya memiliki beberapa model. Pertama, pesantren Salafi. Pesantren ini mengajarkan kitab-kitab klasik, sistem halaqoh, sorogan, dan bandongan. Kedua, pesantren Salafi yang mengadopsi sistem madrasah namun muatan penuhnya tetap pada agama Islam. Ketiga, pesantren sistem madrasah plus sekolah umum yang memungkinkan santri untuk melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi agama atau perguruan tinggi umum. Keempat, pesantren modern yang diungguli kemampuan bahasa asing dan penggunaan teknologi. Kelima, pesantren dengan orientasi santri mampu menjadi tenaga kerja profesional dan bekerja di sektor informal. Sumber epistemologi pendidikan Islam yang membedakan dengan pendidikan model Barat ialah yang pertama, berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dalam penafsiran Al-Quran, ideologi pendidikan Islam diantaranya pertama, Human Theocentered. Kedua, Teacher and Student Centered. Ketiga, pengelolaan yang memuaskan peserta didik dan profesional. Keempat, mutu yang unggul. Kelima, muatan kurikulum yang komprehensif meliputi kecerdasan hati, akal, dan tangan. Kedua, alam jagat raya. Alam semesta merupakan firman Allah yang mampu memberikan ilham kepada sesiapa yang mampu menemukannya. Firman inilah yang menghasilkan natural sciences. Ketiga, diri manusia. Kajian terhadap diri manusia menghasilkan informasi mengenai bakat, minat, insting, fitrah, akal, hati, amarah, syahwat, dan masih banyak lagi. Keempat, fenomena sosial. Kajian terhadap fenomena sosial dapat ditentukan kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pendidikan. Kelima, hati nurani. Kajian terhadap hati nurani akan dihasilkan ilmu yang langsung diberikan oleh Allah, yaitu al-hikmah, al-ma'rifah, al-laduni, dan lain-lain. Inilah yang membedakan sistem epistemologi pendidikan Islam dengan pendidikan model Barat, yakni pendidikan Islam menitikberatkan pada wahyu dan intuisi, sedangkan pendidikan model Barat hanya menitikberatkan panca indera dan rasio. Pembaharuannya, pendidikan merupakan bentuk investasi yang paling baik. Setiap muslim mengalokasikan porsi terbesar dari pendapatan nasionalnya untuk program-program pendidikan.
bila umat Islam bermaksud merebut peranan sejarahnya kembali dalam percaturan dunia. Kerja pertama yang harus ditandinginya adalah membenahi dunia pendidikan Islam, khususnya perguruan tinggi. Upaya membangun epistemologi pendidikan Islam. Para pakar pendidikan Islam dan para pengambil kebijakan dalam pendidikan Islam harus mengadakan pembaruan secara komprehensif agar terwujud pendidikan Islam ideal yang mencakup berbagai dimensi. Epistemologi pendidikan Islam ini perlu dirumuskan secara konseptual untuk menemukan syarat-syarat dalam mengetahui pendidikan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, epistemologi pendidikan Islam bisa berfungsi sebagai pengkritik, pemberi solusi, penemu, dan pengembang. Yang pertama sebagai pengkritik. Teori-teori atau konsep-konsep pendidikan pada umumnya maupun pendidikan yang diklaim sebagai Islam dapat dikritisi dengan salah satu pendekatan yang dimilikinya. Lalu yang kedua sebagai pemberi solusi. Epistemologi tersebut bisa memberikan pemecahan terhadap problem-problem pendidikan baik secara teoritis maupun praktis karena teori yang ditawarkan dari epistemologi itu untuk dipraktekkan. Lalu yang ketiga sebagai penemu. Dengan menggunakan epistemologi, para pemikir dan penggali khazanah pendidikan Islam dapat menemukan teori-teori atau konsep-konsep baru tentang pendidikan Islam. Lalu yang keempat sebagai pengembang. Dari hasil temuan-temuan baru itu kemudian dikembangkan secara optimal. Untuk mewujudkan ilmu Islami diperlukan upaya membangun paradigma filosofis ilmu yang Islami. Bangunan paradigma keilmuan Islam tersebut didasarkan pada 3 elemen dasar, yaitu asumsi dasar, postulasi, serta tesis-tesis tentang filsafat ilmu. Yang pertama adalah tataran asumsi. Asumsi dasar yang dipakai adalah pandangan realisme metafisik, yaitu filsafat yang di samping mengakui adanya realitas yang tidak sensual empirik, juga mengakui adanya keteraturan alam semesta, karena keteraturan tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tataran postulasi. Postulasi dimaksud adalah pada tataran ontologisnya, yaitu bahwa keteraturan tersebut tampil dalam eksistensi kebenaran yang tunggal. Dalam tataran aksiologisnya, digunakan dalam kerja reorientasi ilmu menjadi Islami, berupa semua cabang ilmu yang bisa mempertebal keimanan dan menumbuhkan akhlak karimah. Alasan dari tataran aksiologisnya adalah ilmu itu bersifat normatif, dan oleh karenanya harus diorientasikan pada nilai, baik nilai insaniyah, yaitu yang dapat dilihat panca indera, ataupun nilai ilahiyah, yaitu yang diwahyukan. Selanjutnya yang ketiga adalah tataran tesis. Tesis dimaksud adalah tesis epistemologis. Ada beberapa tesis epistemologis, yaitu yang pertama bahwa wahyu adalah merupakan kebenaran mutlak. Yang kedua, akal budi manusia adalah doif. Yang ketiga, bahwa wujud kebenaran yang dicapai dapat berupa eksistensi sensual, logik, etika, atau transendental. Pengaruh pendidikan Barat terhadap pendidikan Islam. Sebelum kita mengetahui bagaimana pengaruh pendidikan Barat terhadap pendidikan Islam, terlebih dahulu saya akan menjelaskan garis besar tujuan pendidikan Barat. Teori pendidikan Barat membagi tujuan pendidikan menjadi 2 pandangan besar. Yang pertama adalah society-centered, yang melihat pendidikan sebagai kendaraan untuk menciptakan warga negara yang baik. Argumentasi dari pendekatan ini beralasan karena manusia adalah makhluk yang sosial, dan pengetahuan ini dikonstruksikan oleh lingkungan, maka pendidikan harus mampu mempersiapkan manusia agar memiliki peran dan beradaptasi dengan baik dalam lingkungannya. Yang kedua adalah person-centered position, yaitu yang lebih menekankan kebutuhan, kemampuan, dan ketertarikan diri si murid itu sendiri. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Barat yaitu menciptakan makhluk sosial dan berpengetahuan tinggi untuk kemakmuran hidup manusia masa sekarang dan masa yang akan datang, mencakup kebebasan dan kegemaran untuk mendorong manusia menitik beratkan kepada kemampuan diri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Setelah membaca berbagai sumber literatur, kelompok kami mengklasifikasikan pengaruh pendidikan Barat terhadap pendidikan Islam menjadi 3 poin berikut. Yang pertama, pengorganisasian dan struktur kurikulum. Yang kedua, pengaruh karakter dan mental, kendati pun cikal bakal pembentukan karakter ada pada pendidikan Islam. Yang ketiga, pendidikan modern, yakni dalam hal pelaksanaan, metode pembelajaran, sarana prasarana,
hingga penunjang lainnya. Pada poin yang pertama, yakni pengorganisasian dan kurikulum. Sejalan dengan tuntutan zaman, tuntutan penyempurnaan organisasi dan kurikulum dalam berbagai lembaga pendidikan Islam senantiasa terjadi, sehingga dengan mencontoh sistem organisasi dan kurikulum yang diterapkan pada sekolah-sekolah barat, kurikulum pendidikan Islam juga dibenahi yang bersifat sangat sederhana menjadi suatu bentuk organisasi dan kurikulum pendidikan yang sistematis dan lebih lengkap. Kurikulum pendidikan Islam telah memuat berbagai komponen atau unsur-unsur di dalamnya, mulai dari tujuan pembelajaran sampai pada materi, waktu, metode pembelajaran, dan sarana atau sumber pengajaran yang turut dicantumkan dalam kurikulum tersebut. Yang kedua, pengaruh karakter dan mental. Pengaruh karakter dan mental pendidikan barat memasuki hampir semua dimensi pendidikan di kalangan muslim. Mereka sekarang ini senantiasa meniru jejak-jejak barat dalam melakukan proses pendidikan, seperti menggunakan sistem klasikal, penjenjangan kelembagaan, penjenjangan kelas, pemakaian kurikulum yang jelas, pembuatan persiapan pengajaran, dan sebagainya, seperti halnya Indonesia pada 2 abad belakangan. Yang ketiga, pendidikan modern, yakni dalam hal pelaksanaan, metode pembelajaran, sarana dan prasarana, hingga penunjang lainnya. Dari segi metodologi pembelajaran dalam pendidikan Islam, sebagaimana pada aspek pendidikan Islam yang lain juga telah berkembang, mengikuti irama perkembangan kemajuan pembelajaran pada sekolah-sekolah di barat. Adanya berbagai macam metode pembelajaran yang bervariasi dalam sebuah proses belajar mengajar adalah akibat adanya pengaruh sistem pembelajaran di barat. Karena pada masa sebelum pendidikan Islam ini diorientasikan pada sistem pembelajaran yang modern, penggunaan metodologi pembelajarannya masih sangat terbatas. Misalnya seperti metode ceramah dan tanya jawab saja. Akan tetapi, setelah adanya pengaruh metodologi pembelajaran di barat, pendidikan Islam juga mengenal dan menerapkan berbagai metode pembelajaran, seperti metode sosiodrama, bermain peran, metode diskusi, dan lain-lain. Kemudian, salah satu aspek dalam pendidikan yang sangat menentukan adalah keberadaan sarana dan prasarana pendidikan. Jika hal ini kita cermati lebih jauh, maka dominasi peradaban barat pada aspek ini sangatlah besar. Hal ini terlihat mulai dari keberadaan gedung dan prasarana pendidikan yang lain, terutama pada media pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronik. Dari uraian tersebut, dapat kita pahami bahwa dominasi pendidikan barat dalam pendidikan Islam adalah hal yang tidak dapat dihindari. Karena itu memberikan sumbangsih dalam pencapaian tujuan pendidikan Islam sendiri. Walaupun demikian, ada dampak positif dan negatif dari pendidikan barat. Setidaknya, kita dapat mengurangi dari dampak negatif dengan menerapkan akidah yang kuat terhadap peserta didik kita. Hai Bibe, bagaimana presentasinya? Menarik bukan? Persis dirimu ketika sedang centil-centilnya. Kami rindu. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Aku rindu dengan riang dan tawamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.